إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد باب الخوف من الشرك bab takut kepada kesyirikan, artinya mengkhawatirkan dirinya dari kesyirikan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babul khawfi minasyirik. Musannif berkata bab al-khawf minasyirik wa qaulillahi ta'ala, dan bab ucapan Allah subhanahu wa ta'ala innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bab tentang ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa. Sesungguhnya Allah enggak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukannya. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa lainnya bagi siapa yang dikehendakinya. Syarahnya, qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir rahimahullah tentang ayat ini, akhbara ta'ala annahu la yaghfiru an yushraka bihi. Di dalam ayat ini Allah mengkhabarkan bahwa Allah tidak akan mengampuni orang yang menyekutukannya. La yaghfiru li'abdin laqiyahu wa huwa musyrik. Maknanya tidak akan mengampuni seorang hamba yang bertemu Allah dalam keadaan musyrik. Apa maknanya laqiyahu? Sudah meninggal, mati membawa kesyirikan. Laqiyahu, bertemu Allah. Kalau hidupnya berbuat dosa, kemudian sebelum matinya bertaubat, itu lain perkara, akan diampuni oleh Allah SWT. Tetapi lihat yang dimaksud oleh Ibnu Katsir mentafsirkan atau menafsirkan ayat tadi, la yaghfiru an yushraka bihi. Maknanya la yaghfiru li'abdin laqiyahu wa huwa musyrik. Tidak akan mengampuni dosa seorang yang menyekutukannya, yang bertemu dengan Allah dalam keadaan masih musyrik, belum taubat. Itu yang tidak akan diampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan akan mengampuni dosa-dosa lainnya bagi siapa yang dikehendakinya. Ai minadz dzunubi liman yasha min ibadihi. Yakni dari dosa-dosa lain selain syirik, Allah masih mungkin mengampuninya bagi siapa yang dikehendakinya. Fatabayyana bihadhil ayah anna syirka a'dhamud dzunub. Dengan ayat ini jadi jelas, tabayyan, bahwasanya kesyirikan merupakan sebesar-besar dosa. Lianna Allah Ta'ala akhbara annahu la yaghfiruhu liman lam yatub minhu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan dalam ayat ini bahwa Dia tidak akan mengampuni dosa seorang musyrik man lam yatub, siapa yang belum taubat daripadanya. Wa madunahu minadz dzunub, adapun yang selain syirik, fahuwa dakhilun tahtal masyiah, maka masuk dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a ghafarahu liman laqiyahu bihi wa insya'a 'adzabahu. Barang siapa yang Allah kehendaki Allah ampuni dia, barang siapa yang Allah kehendaki Allah azab dia. Maka dosa-dosa lain tergantung. Kalau Allah kehendaki Allah ampuni, atau kalau Allah kehendaki Allah azab. Tetapi syirik harus dan mesti diazab. Ini mengerikannya dosa syirik yang menyebabkan kita harus takut dan harus khawatir dari kesyirikan-kesyirikan. Wa dzalika yujib lil 'abdi shiddatal khauf. Oleh karena itu, atau itulah yang mengharuskan seorang hamba untuk syiddatul khauf, untuk sangat takut kepada kesyirikan. Alladzi hadza sya'nuhu 'indallah, yang demikian keadaannya di sisi Allah. Allah menyatakan tidak akan Allah ampuni, pasti Allah azab. Li'annahu aqbahal qabih, karena itu sejelek-jelek dosa atau sejelek-jelek kejelekan. Wa azlamu dzulm, sezalim-zalim kedzaliman. Wa tanaqqusun li rabbil alamin, dan itu menjatuhkan, merendahkan Rabbul Alamin.
Wa sarfu khalisi haqqihi li ghairihi, yang berarti memalingkan semurni-murni hak Allah kepada selain Allah. Astagfirullah. Berarti dosa besar sekali. Hak Allah yang paling murni untuk Allah diberikan pada selain Allah, yaitu penyembahan, ibadah. Wa adlu ghairihi bihi, yang berarti menyamakan selain Allah dengan Allah. Ini kurang ajar juga. Kama qala ta'ala thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian orang-orang kafir itu terhadap Rabb mereka berpaling atau mereka menyimpang. Ya'dil bisa bermakna menyimpang, bisa bermakna menyamakan dengan selain Allah, itu ya'dilun. Wa li'annahu munaqidun lil maqsudi bil khalqi wal amr. Dan juga karena kesyirikan itu munaqid, bertentangan dengan tujuan penciptaan dan urusan. Apa tujuan penciptaan manusia dan jin? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sedangkan syirik bertentangan dengan inti maksud mereka diciptakan. Berarti kalau kalian ditanya, perhatikan, kalau kalian ditanya apa jeleknya syirik, sebutkan 10 poin. Sudah dibaca semua tadi sungguhnya. Apa saja? Perhatikan di sini. Pertama, Allah tidak akan ampuni, itu yang ada dalam ayatnya. Iya kan? Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Arti orang yang datang membawa syirik enggak akan diampuni oleh Allah, pasti diazab. Baik, kedua, akbahal qabih, syirik adalah sejelek-jelek kejelekan. Wa azlamudz zulm, sezalim-zalim kezaliman. Sudah 3 kita dapatkan. yakni menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, yang semestinya hak Allah diberikan pada selain Allah. Ini jeleknya syirik. Dan termasuk jeleknya syirik adalah tanaqqusun bi rabbil alamin. Apa tanaqqus? Mencerca Allah, ngeri sekali, kufur sekali. yakni tanaqqus, mengurang-urangi haknya atau menjatuhkan kemuliaannya. Maka ini barakallahu fikum sesuatu yang sangat mengerikan, menunjukkan jeleknya kesyirikan. Wa sarfu khalisi haqqihi li ghairihi, ini juga kejelekan syirik. Memalingkan semurni-murni hak Allah kepada selain Allah. Sombong saja itu sudah pakaian Allah. Allah katakan bahwa al-kibru atau al-kibriya'u izari, al-'azamatu ridai, sombong itu adalah pakaianku, kebesaran adalah selendangku. Faman yunazi'uni adzabtu, siapa yang mengambilnya dariku, aku azab dia. Baik, ini baru sombong. Sudah dikatakan aku azab dia karena itu adalah pakaianku. Tapi sekarang yang paling murni dari hak Allah adalah diibadahi. Itu hak Allah yang paling murni. Ternyata diberikan pada selain Allah, beribadah pada selain Allah, berarti sarfu khalisi haqqih li ghairihi, menyerahkan semurni-murni hak Allah kepada yang lainnya. Berarti ini sejahat-jahat kejahatan. Berarti ini adalah sezalim-zalim kezaliman, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ini jeleknya syirik. Qala wa adlu ghairihi bihi, termasuk jeleknya syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah. Padahal Allah laisa kamitslihi syai'. Padahal Allah lam yakun lahu kufuwan ahad. Enggak ada yang sekufu dengan Allah, enggak ada yang sepadan dengan Allah, enggak ada yang seimbang dengan Allah, enggak ada yang sama dengan Allah. Tetapi kesyirikan menyamakan benda-benda tadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menunjukkan jeleknya syirik. Masih ada lagi? Masih. Kalian hitung apa enggak? Udah berapa? Yang berikutnya li'annahu munaqid, karena itu bertentangan, termasuk jeleknya syirik, karena itu bertentangan dengan tujuan manusia diciptakan.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan manusia dan jin diciptakan adalah untuk mengesahkan Allah, untuk beribadah pada Allah. Tetapi kesyirikan justru sebaliknya. Munafin lahu min kulli wajhin. Bertentangan dengannya dari segala sisinya. Wa dzalika ghayatul mu'anadah li rabbil alamin. Yang berarti kesyirikan itu adalah, ini yang kesekian, ghayatul mu'anadah, sepuncak-puncak penentangan, setinggi-tinggi penentangan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Berarti kesyirikan menentang Allah Subhanahu wa taala. Wal istikbar an ta'atihi, yang berarti menentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan untuk beribadahlah kepadaku, u'buduni. Tetapi justru orang tadi beribadah kepada selain Allah. Justru orang tadi beribadah kepada makhluk, dan juga istikbar, sombong, tidak mau tunduk kepada Allah, wadzullilahu walinqiyad li awamirihi, sombong, tidak mau terikat kepada Allah Subhanahu wa taala dan perintah-perintahnya. Alladzi la salaha lil alam illa bidzalik, padahal tidak ada kebaikan di alam ini kecuali dengan tauhid. Padahal tidak ada kebaikan, kesalahan lil alam illa bidzalik, kecuali dengan itu. Famata qala minhu kharib, maka kapan alam ini tidak ada padanya tauhid, hancur alam ini. Kapan alam ini hancur? Ketika tidak disebut lagi di bumi ini kalimat Allah, Allah. Sudah enggak ada yang kenal lagi Allah. Bisa kalian buka di dalam kitab hadis di akhir, di bab fitan, atau bab tentang fitnah-fitnah di akhir zaman. Disebutkan di sana enggak akan datang hari kiamat, hari kehancuran, kecuali di dunia ini sudah tidak lagi disebut kalimat Allah, Allah. Sudah enggak ada tauhid. Sudah enggak ada peribadatan kepada Allah. Saat itulah datang kehancuran. Berarti barakallahu fikum, yang menahan dunia ini dan alam ini dari kehancuran adalah ta'atullah wa tauhidullah. Famata khala minhu, kapan kosong dunia ini, alam ini daripadanya, kharib, rusak, jadi kharban. Wa qamatil qiyamah, dan terjadilah hari kiamat. Kama qala ta'ala, sebagaimana qala Rasulullah sallallahu, sebagaimana Nabi bersabda, la taqumus sa'ah hatta la yuqal fil ardi Allah, Allah. Enggak akan datang hari kiamat hingga di dunia ini tidak lagi disebut kalimat Allah, Allah. Rawahu Muslim. Wa li'anna syirka tushbih lil makhluq bil khaliq, atau tashbihun lil makhluq bil khaliq. Termasuk kejelekan syirik adalah yang berikutnya, tashbihun lil makhluq bil khaliq, menyamakan makhluk dengan Khaliq. Ta'ala wa taqaddasa, padahal Allah maha tinggi dan maha suci. Fi khasa'isil ilahiyah, menyamakannya dalam kekhususan ketuhanan. Min mulkid durri wan nafa', di antaranya menyamakan dengan makhluk atau menyamakan makhluk dengan Allah dalam masalah mulkid durri wan nafa', memiliki manfaat dan madarat. Dur, madarat, nafa', manfaat. Mulkid durri wan nafa', memiliki madarat dan manfaat. Dianggap ada selain Allah yang bisa menentukan manfaat dan madarat. Wal ata' wal mana', demikian pula kepemilikan ata' wal mana'. Al ata' pemberian, mana' menghalangi. Ikhwan fillah, a'azakumullah, hak siapa itu? Milik siapa itu? Milik Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka musyrikin menganggap ada makhluk yang bisa memberi dan bisa menahan pemberian. Padahal kita selalu berzikir dengan kalimat la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya Allah, enggak akan ada yang bisa memberi kalau engkau menghalangi, dan enggak akan ada yang bisa menghalangi kalau engkau memberi. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi musyrikin
meminta jodoh, meminta keselamatan, meminta keuntungan, meminta kekayaan kepada pohon-pohon keramat, batu-batu keramat, kepada selain Allah SWT. Berarti menyamakan dengan Allah. Alladhi yujib ta'alluqud du'a, yang kepemilikan terhadap penentuan manfaat dan madarat, atau memberi dan tidak memberi, itulah yang mengharuskan seseorang untuk ta'alluq, untuk bergantung padanya dalam doa. Wal khawf, dalam merasa takut, wal raja, dalam berharap, wa tawakkal, dalam bergantung kepadanya, wa anwa'il ibadata kulliha, dan semua ibadah dengan segala macam jenisnya, billahi ta'ala wahdah, yang seharusnya diserahkan dan dihadapkan kepada Allah saja tanpa selainnya. Faman 'allaqa dzalika bimakhluq, maka siapa yang menggantungkannya kepada makhluk, faqad syabbahahu bil khaliq, berarti dia menyamakannya dengan al-khaliq. Wa ja'ala man la yamliku li nafsihi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nushuran syabihan biman lahul hamdu kullu, yang berarti menjadikan makhluk atau menjadikan siapa yang la yamliku li nafsihi, yang tidak memiliki untuk dirinya sendiri, apalagi untuk orang lain. Untuk dirinya sendiri dia tidak memiliki darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nushuran. Menjadikan orang atau makhluk yang tidak memiliki manfaat untuk dirinya, tidak memiliki manfaat dan madarat, tidak memiliki kehidupan dan kematian, dan tidak memiliki kebangkitan, disamakan dengan Allah yang lahul hamdu kulluh, yang memiliki pujian seluruhnya. Walahul khalqu kulluh, yang memiliki penciptaan seluruhnya. Walahul mulku kulluh, yang memiliki kerajaan seluruhnya. Biyadihil khairu kulluh, yang di tangannya kebaikan seluruhnya. Wa ilaihi yarja'ul amru kulluh, yang kepadanya lah kembalinya segala perkara seluruhnya. Fa'azimmatul umur kulliha biyadihi subhanahu, maka ketentuan dari segala perkara seluruhnya ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa marji'uha ilaihi, dan kembalinya juga kepadanya. Fama sya'akan wa ma lam yasha' lam yakun, apa yang dia kehendaki pasti terjadi, apa yang tidak dikehendaki tidak akan terjadi. La mani'a lima a'ta wa la mu'tiya lima mana', tidak akan ada yang bisa menghalangi kalau Allah memberi, dan gak akan ada yang bisa memberi kalau Allah menghalangi. Alladzi idza fataha lin-nasi rahmatan fala mumsika laha, yang kalau dibuka untuk manusia rahmat, gak akan ada yang bisa menahannya. Dan kalau Allah tahan rahmat, fala mursila lahu, gak akan ada yang bisa melepasnya min ba'di, setelahnya. Wa huwal azizul hakim, dan dialah Allah yang maha mulia lagi maha hikmah. Fa aqbahat tasbih, maka sejelek-jelek tasbih adalah tasbihul ajizil faqir bidzat bil qadiril ghani bidzat. Sejelek-jelek penyerupaan adalah penyerupaan yang lemah, miskin, tidak punya apa-apa secara zatnya, disamakan dengan yang maha kuasa, yang maha kaya secara zatnya. Ini sejelek-jelek penyerupaan. Nasallahu taufiq wal afiyah wa nasallahu hidayah wa rahmah. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.